Shalom alaikum. Alaikum shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat semua untuk anggota grup Facebooker dan WhatsApp ya. Salam sehat selalu. Saat ini saya baru keluar dari mall. Mall mana ini? Sleepy Jaya. Ada yang ngajakin makan siang di Kokas, jadi sambil OTW ya. Kokas kayaknya saya lewat mana? Lewat Kemanggisan aja. Kemanggisan, Tanah Abang Satrio, Jalan Layang. Kemudian ya Kokas, Kota Kasablanka. Nah, sambil OTW ya. Saya akan menanggapi komen dari para beberapa komentator ya. Berapa hari lalu ada yang nanya masa sih yang benar aja. Nah begini, gua kan katakan bahwa ada belasan kali orang-orang itu sahabat-sahabat saya ya, ada yang hamba-hamba Tuhan senior, hamba-hamba Tuhan yang masih muda, sebab masih di bawah umur saya ya, masih ada 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun. Sementara saya ini udah umur berapa saya lupa. Udah 50 berapa saya sampai saat ini. Pokoknya tahu aja tahun di satu parti udah 55 atau 56 tahun ya umur saya. Jadi bukan umur panjang lagi, umur makin pendek. Ya, by the way, gua kan pernah bilang bahwa ada belasan orang yang sebelum dia meninggal menghubungi saya dulu. Nah ini ada belasan, tapi saya hanya mau cerita di video ini orang-orang kampung ya, orang-orang Seretan. Jadi mohon maaf untuk orang Seretan yang nggak percaya, tapi I don't care, yang nggak peduli Anda percaya atau tidak. Yang penting saya harus katakan bahwa ada beberapa orang ya, termasuk ada beberapa pendeta sebelum dia meninggal, dia menghubungi saya dulu. Sementara udah 25 tahun lebih kita nggak pernah ketemu. Belum lagi yang di tempat kerja saya dulu kurang lebih 10 tahun di ini. Cuma mereka ya bukan hamba Tuhan. Nah saya mau cerita orang-orang yang di kampung dulu. Kampung saya nggak lupa nama kampung saya ya. Ya begini, Anda tahu saya pernah mengalami orang sudah membesuk saya, orang satu persatu orang ngelayat saya. Memang mereka tahu saya sudah meninggal. Cuma ini nanti lain kali saya cerita, karena ini kejadiannya ada kaitannya dengan okultisme. Nah begini, saya lupa itu setelah COVID-19 atau sebelum COVID-19. Om Denny Languyu itu sebelum dia meninggal, dia ke Jakarta ketemu saya dan dia ngajak saya. Entah saya berapa tahun nggak ketemu dia kan. Terus pada waktu itu gue lihat dia, wah ini gawat ini Om Denny ini. Cuman gue mau ngasih saran ke dia, waduh gimana ya, namanya senior pasti gue selalu ngalah begitu. Gak lama kemudian kan dia balik nado kan, akhirnya apa? Dead, ya kan? Habis. Nah gitu, sebenarnya gue mau ngomong ke Om Denny pada waktu itu. Dead, waktu itu dia ngajakin gue ke Menteng. Gue mau ngajakin dia ngajakin gue ke Menteng. Gue mau ngomong sebenarnya bisa sembuh dengan berpuasa. Bukan hanya puasa pribadi, tetapi berpuasa secara kelompok, sesama pendoa syafat, berdoa pasti sembuh, karena saya ngalamin. Nah itu satu Om Denny. Kemudian gak lama saya ngelihat di Facebook itu siapa namanya, Reki Pando itu saya lihat di Facebook. Aduh kaget luar biasa saya. Maaf ya ini untuk keluarganya para almarhum Reki Pando itu. Sebelum dia meninggal, berapa kali saya lihat, waduh ini masuk rumah sakit nggak sembuh. Habis itu saya lupa, kemudian nongol lagi di handphone gua di beranda kan. Wah, wajahnya lain nongol ini. Cuma pada waktu itu gua kaget.
wah ini Ricky kok kayak mau mati. Waduh, cuma pada waktu itu gua mau ngasih saran ke Ricky-nya sendiri. Waduh, nanti gua diledekin. Maksudnya pada waktu itu gua mau bilang, karena gua lihat muka dia Ricky sebelum meninggal sama persis sama saya waktu dulu. Waktu tahun berapa itu? Dari saya beratnya 62 kilo tinggal 32 kilo, saya waktu itu sama persis yang dialami sama Om Denny sama Ricky. Ini Ricky Pando sebelum dia meninggal. Wah, dalam hati gua ini Om Ricky ini mau mati dia ini. Cuma gua mau kasih komen atau nggak enak saya, nanti saya dibilangin atau ditanggapi gimana ya. Saya bingung pada waktu itu. Ternyata benar. Nggak ada 1 minggu, 4 hari atau 5 hari kemudian saya lihat lagi di Facebook udah meninggal Ricky-nya. Sementara nggak lama setelah itu saya ditelepon lagi sama pendeta Raffles almarhum ya, udah meninggal dia. Raffles Lomboan. Dia tinggalnya di Tumpaso Baru kalau nggak salah. Sekitar hampir 30 tahun nggak ketemu, tiba-tiba pendeta Raffles bisa-bisanya dia telepon gua, dia ngirimin pesan ke gua. Apa katanya? Lu, kamu mau nggak jadi ini? Kamu mau nggak jadi ini? Waduh, ada masalah apa ini? Nah, gua lihat dia di postingnya. Waduh, ini gawat ini Om ini, gawat ini pendeta Raffles ini. Cuma gua nggak bisa macam-macam, iya kan? Maaf ya untuk keluarga almarhum ya, sampai saat ini saya tahan-tahan ini. Pada waktu dia meninggal gua mau bilang ini juga ya percuma, pasti gua nggak ditanggapi karena gua nggak punya apa-apa. Sambil OTW ya. Ini saya bukan hanya curhat, tapi saya katakan ini supaya kalau ada teman-teman atau saudara-saudara yang mengalami penderitaan atau sedang mengalami kesakitan atau sementara sakit saat ini, jangan andalkan 100% kepada dokter atas kesembuhan Anda, tapi nomor satu kan Tuhan. Dan ingat, kalau Anda benar-benar sakit, Anda ingin sembuh, doa dan puasa itu sangat manjur. Nah, kemudian siapa lagi yang akhir-akhir ini 25 tahun atau hampir 30 tahun gak ketemu, tiba-tiba ngirimin gua video. Waduh, siapa ini? Pendeta yang baru meninggal, Vam Pando, yang gua bilang lalu. Nah itu saya paling kesal. Gua kesal nih, dia ngirimin video sementara gua nggak ngerti maksudnya apa ini. Pendeta apa tuh, Refli Pando atau apa. Soalnya ya 25 tahun atau 30 tahun gak ketemu, kok dia bisa-bisanya nelponin ngirimin video ke gua kan. Sampai gua bilang pada waktu di video yang sebelum ini, gua bilang untuk pertama kalinya gua bilang kampret ini pendeta kok sembarangan aja memvonis orang kayak gitu, sementara kita berpuluh-puluh tahun nggak ketemu, dia nggak tahu bagaimana apa yang saya lakukan di 30 tahun lalu. Tiba-tiba dia ngirimin video gua begini. Konyol benar ini pendeta ini. Nggak lama kemudian gua lihat lagi di Facebook, waduh, meninggal ini pendeta ini. Makanya gua bilang siapapun Anda, walaupun Anda hamba Tuhan, jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan menjudge seseorang, apalagi seperti yang saya alami, iya kan? Nah ini hanya beberapa contoh ya, belum termasuk yang pada waktu lalu saya pernah mengatakan siapa itu almarhum Hesky Roring. Ini yang orang-orang seretan dulu yang saya mau bilang ya. Hesky Roring pernah telepon saya begini, "Look, kamu di mana?" Gue bilang, "Gue di Cinere." "Oke, saya mau ke sana, tapi macet. Udah 1-2 hari aja saya mau ke sana." "Anak mau berapa?" 2. "Oh ya, nanti saya mau ke sana 1-2 hari, besok atau lusa nanti sekalian saya bawa kado." Waduh, senang dong gua.
Besoknya nggak datang, lusunya nggak datang, sampai saat ini nggak datang, sampai dia meninggal nggak datang. Tahu nggak? Waktu dia sakit di RSPAD di Kuitang, sampai kesalpangan masih ada rasa gimana sampai ya karena gua sibuk juga ya, nggak sempat ngebesuk dia. Ngomong-ngomong, gua udah nyampe di sini bro, nanti dilanjut lagi ya. Maaf ya kalau kurang berkenan apa yang gua ucapin, ya maafin aja. Nah, terakhir, satu-satunya orang yang menghubungi saya, yang mengirimin saya pesan, yang menasihati saya sebelum dia meninggal adalah Papa 1 MP, Om Wempi Pando yang tinggal di Kemayoran pada waktu itu. Dan nasihatnya nggak bakalan saya lupa sampai saya mati.